السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على رسوله القائل الموت باطن كل الناس داخلون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatid, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Kepala Kampung Dusun Kerujuk, para RT Sedusun Kerujuk, para undangan dan musyayyi'in rahimakumullah. Wakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Mukarramun, para tuan guru, kepada para undangan, kepada segenap lapisan masyarakat Dusun Kerujuk yang dengan tulus ikhlas ikut serta menyelesaikan pemakaman almarhum Niki. Mudah-mudahan budi jasad yang pelunggur tercatat oleh Allah sebagai tambahan amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Musyawi'in jamaah buka rahimakumullah. Sepenggal firman Allah yang bacakan tadi kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati berkecuali mati dalam iman dan Islam. Tugas yang pelunggur diciptakan oleh Allah di atas dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang mengabdi secara takwa. Karena takwa kita harus mengabdi, dan yang pelunggur dituntut berikhtiar. Jangan sekali-kali kita mati terkecuali mati dalam iman dan Islam. Kalau mati dalam iman dan Islam, terserah mau mati muda, mati tua, mati jadi orang bangka juga tidak jadi masalah. Yang penting mati membawa iman dan Islam. Selanjutnya, yang pelunggur makin masih diberikan umur. Sisa-sisa umur niki, mari kita jadikan dia untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu niki mengabdi tidak sembarang mengabdi niki. Masalahnya niki arak keceritaan lamun dek yang keleh niki di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Arak sepuk tahu dari waliullah niki. Dengan arak lain pegawaiannya niki hampir dia terhitung jadi orang maksum. Pekerjaannya niki ibadah melulu niki. Tapi Malaikat Jibril mungkin menjadi terheran-heran. Padahal orang mungkin levelnya sudah mencapai level waliullah karena ibadahnya. Namun Malaikat Jibril mungkin melihat tempatnya itu adalah di dalam api neraka. Taunya niki memiliki ketempatan di dalam api neraka. Kaget malaikat Jibril niki.
Lalu dengan serta merta malaikat Jibril niki turun ke bumi niki. Antinya barahin niki tahu niki. Ya Abdullah, Abdullah. Wah, sampai sekutu si ete anu, ete ibadah. Lo ada apa malaikat Jibril? Ada apa kiranya? Wajah jauh kau ete di dalam api neraka nya. Tempatmu ada di dalam api neraka. Lalu untuk apa kamu ibadah terus menerus? Apa kalinya menjawab ke Jibril? Saya ini cuma diciptakan oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, bukan ditugaskan untuk mencari syurga, bukan juga ditugaskan untuk menghindari api neraka. Mengenai syurga dan api neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting saya menjalankan tugas sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dengannya pamitan di malaikat Jibril. Lalu satu ketika niki malaikat Jibril angkanya serius anak niki tempat tahu si buruk niki adalah tahu-tahu di dalam surga. Disediakan tempat oleh Allah di dalam surga. Heran dia niki. Dan dia melaporkan Allah niki, ya Allah, pada satu ketika saya lihat tempat hambamu itu berada di dalam api neraka. Kenapa sekarang saya lihat dia tempatnya di dalam surga? Ada apa gerangan begitu? Yang ternyata para insi Allah ini karena ikhlasnya ibadah. Dia ikhlas ibadah bukan karena takut masuk neraka. Dia ikhlas ibadah itu bukan karena untuk masuk ke dalam surga, tetapi dia ikhlas ibadah itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu apapun bentuk kebaikan ini, apabila kita kerjakan dia dengan ikhlas, insya Allah Allah akan menerimanya. Termasuk ketika kita ditimpa oleh musibah kematian, musibah penyakit, tidak cukup hanya dengan sabar, tetapi diterima dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibuktikan niki oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Seketika beliau niki ditimpa berbagai macam musibah, antara lain menurut riwayat niki, ceritaan dalam kitab Duratun Nasihin kalau tidak salah niki, putra putrinya yang cantik-cantik rupawan semampai, yang laki-laki gagah ganteng rupawan, sulit tanding sulit banding, semuanya selaku niki dijajarin Nabi Ayub niki dalam satu waktu meninggal dunia dengan secara sekonyong-konyong. Lalu ketika Nabi Ayub niki dalam keadaan sholat, datang iblis menggoda dia, "Hai Ayub, masih saja kamu menyembah Tuhan itu? Tuhan itu sudah tidak sayang lagi kepadamu, tidak sayang lagi kepada keluargamu. Buktinya anak-anakmu yang begitu cantik-cantik, gagah-gagah, semuanya sudah mati sekarang." Apa jawab Nabi Ayub? "Inna lillahi ma ahada walahu ma a'ta." Sesungguhnya milik Allah yang ia ambil dari aku ini, dan milik Allah juga yang ia berikan kepadaku. Ini sikap ikhlas tingkat tinggi untuk menerima musibah. Begitu juga mikir harta bendanya,
binatang ternaknya semuanya mati dalam satu waktu. Begitu didatangi dia oleh iblis, semua harta bendamu hangus terbakar air. Begitu juga binatang ternakmu semuanya sudah habis mati. Tetap jawabannya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah semua apa yang ia ambil dari aku, dan milik Allah semua apa yang ia berikan kepadaku. Jadi tentang tingkat ikhlas seorang jadi nabi, anaknya semuanya yang seandainya merak model jangan niki barunya sikit tuang niki bijan niki ngelangan Allah Akbar, kita akan bingung dalam limbung gitu, apalagi tua, apalagi selapunya niki ngelangan sang edan kita yang kelumpuh niki. Lalu yang itu niki ikhlas seperti Nabi Ayub, kita serahkan kepada Allah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Oleh karena ini atas nama pelayan kepada keluarga yang ditinggalkan, almarhum niki salah satu santri dari pondok pesantren Al-Halimi juga. Kami dari pondok pesantren Al-Halimi ikut merasa berduka atas kepergian almarhum, tapi sebatas berduka, tidak sampai akan biaran itu meratap. Sikap yang paling bagus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, walaupun almarhum itu masih muda belia, tapi status manusia itu sering yang sampaikan, sepandai-pandai tupai melompat, agak sekali kan jatuh juga. Sepandai-pandai kita menghindarkan diri dari salah dan dosa, satu ketika kita akan terjerumus juga melakukan salah dan dosa niki. Agar almarhum santri kami, alumni kami niki meninggal dunia tidak membawa dosa, tidak membawa hilaf, atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi, atas nama keluarga daripada almarhum, kepada teman-teman almarhum yang masih muda, masyarakat yang ada di Cerujuk secara umum, begitu yang ada di sekitar Menggala, berkenan kiranya kita sama-sama memaafkan kesalahan almarhum. Sampun waktu jamaah maafkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Berikutnya sangkenya rak niki sangkut utang piutang. Walaupun dia masih muda, kadang-kadang anak muda masih dalam tanggungan orang tuanya. Saya yakin almarhum juga masih ditanggung oleh orang tuanya. Namun di luar itu kadang-kadang orang tua tidak mengetahui almarhum niki mengadakan transaksi utang piutang bersama dengan teman-temannya atau dengan orang lain, yang apabila sampai dengan menghembuskan napas terakhir almarhum, utang piutang niki belum diselesaikan di dunia, atas nama keluarga dan atas nama salah satu guru-guru daripada almarhum, berkenan kiranya yang bersangkutan untuk menghalalkan sangkut paut utang-utang tersebut. Kami mewakili keluarga, kami mewakili guru-guru daripada almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau berat kiranya untuk dihalalkan, berkenan kiranya yang bersangkutan datang ke rumah duka, kita selesaikan masalah utang tersebut. Yang penting keadaan almarhum sama seketika dia lahir tidak membawa dosa, tidak membawa salah, lahir tidak membawa utang, tidak meninggalkan piutang juga. Maka seketika dia meninggal dunia, harapan kami dari guru-gurunya, harapan keluarga juga, agar almarhum meninggal dunia bersih dari dosa dan salah,
bebas dari utang piutang. Mudah-mudahan dengan demikian almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburannya dijadikan menjadi taman daripada beberapa taman surga, dan keluarga yang ditinggalkan dijadikan menjadi hamba-hamba Allah yang sabirin mukhlisin. Di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.